Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan yang kuat, kokoh dan megah, memiliki prajurit yang gagah perkasa. Kehidupan penduduk desa di kerajaan ini damai, aman, dan sejahtera. Itulah cerminan kehidupan sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Prambanan. Kerajaan yang indah, megah, dibalut dengan kemewahan dan kemakmuran masyarakatnya. Di dalam kerajaan ini hiduplah raja yang bijaksana dan berwibawa, serta mengayomi masyarakatnya. Dia adalah Prabu Batra. Prabu Batra memiliki seorang putri yang cantik jelita, anggun dan penyayang yang bernama Di kerajaan lain ada seorang raja yang sangat kejam, tamak, egois, serta sombong. Ia bernama Raja Bengkil dari kerajaan Bengkil. Raja Bengkil memiliki seorang putra yang sakti mandraguna, yaitu bernama Bandung Wisa. Raja Bengkil adalah raja yang haus kekuasaan dan selalu ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Pada suatu hari, Raja Bengkil mendengar berita tentang kejayaan kerajaan Prambanan. Ia pun tertarik untuk menaklukkannya. Ia memanggil anaknya dan diperintahkan untuk melakukan penyerangan dan merebut kekuasaan wilayah kerajaan Prambanan. Wahai anakku, kemarilah. Iya, ayahanda. Anakku, tahukah kau alasan aku memanggilmu? Mohon maaf, ayahanda. Ananda tidak mengetahuinya. Apa engkau mengetahui tentang kerajaan Prambanan yang makmur dan megah di negeri seberang sana? Iya, ayahanda. Ananda mengetahuinya. Aku bermaksud memerintahkan engkau dan pasukanmu untuk merebut kekuasaan kerajaan Prambanan tersebut. Pergilah dan rebut kekuasaan Prambanan. Baik, ayahanda. Titahmu akan aku laksanakan. Akhirnya, sesuai perintah Raja Bengkil, Raja Bandung Wisa dan pasukannya pergi ke kerajaan Prambanan. Di kerajaan Prambanan, Prabu Batra dan prajuritnya sedang melakukan patroli di sekeliling wilayah kerajaan untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan penduduknya. Bagaimana kondisi keamanan rakyat kita, Bung Siwit? Kondisi rakyat aman, Paduka. Tidak ada kejahatan, semuanya aman. Apakah persediaan makanan saya cukup? Paduka, hasil panen kita berlimpah ruah, Paduka. Namun tiba-tiba Bandung Bondowoso beserta pasukannya masuk wilayah kerajaan dan menyerang kerajaan Prambanan. Hai, Prabu Batra, tunduklah kepada kerajaan, serahkan kekuasaan kepadaku. Siapa kau? Berani-beraninya kau berbicara lancang. Aku, Bandung Bondowoso. Aku ingin menangani kerajaan. Jangan mimpi kau. Sebelum kau masuk di darahku, hadapi dan lawan aku.
yang padukan raja berhasil berkata, Mohon ampun putri, hamba membawa berita duka. ada apa prajurit? Kenapa kau tampak gelisah? Hamba membawa berita duka putri. Berita duka apa prajurit? Katakan. Katakan prajurit. Begitu Prabu Bata gugur di medan perang. Apa? Perang apa? Tiba-tiba pasukan kerajaan Bengging menyerang putri. Terjadilah perang sengit dengan Raden Bandung dan raja pun tewas putri. Apa? Tidak mungkin. Ayahanda! Mendengar berita kematian Bagaimana nasib kerajaan ini, Ayah? Putri harus kuat. Putri harus segera mengambil alih kerajaan ini. Pada Dewa Sadran. tanpa disadari, ternyata Raden Bandung Bondowoso telah tiba di istana kerajaan. Ia pun masuk ke dalam istana kerajaan Prambanan. Oh, masih ada orang ternyata di sini. Siapa kau? Apa maumu? Aku, Bandung Bondowoso. Aku telah mengalahkan ayahandamu. Kerajaan ini telah jatuh di tanganku. Oh, 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 oh. Benar, Putri. Ia Raden Bandung Bondowoso, putra dari kerajaan Bengging. Kau membunuh ayahandaku. Kau, Putri Prabu Bata. Wah, ternyata kau sangat cantik jelita. Mereka yang beredar di masyarakat bahwa di kerajaan Prambanan terdapat putri yang sangat cantik, agung dan menawan. Maukah kau menikah denganku? Kira mereka hendak membunuh ayahandamu. Kau tak punya pilihan karena kerajaan ini sekarang ada di bawah kekuasaan. Menikahlah denganku. Pasti kehidupanmu akan tentram dan damai. Tak perlu jauh sekarang. Pikirkan baik-baik. Aku akan kembali esok untuk meminta jawaban darimu. Bandung Bondowoso pergi meninggalkan Putri Roro Jonggrang bersama kedua dayangnya di ruangan istana. Di dalam istana, Putri Roro Jonggrang bersama dayang-dayangnya semalaman berdiskusi mencari solusi bagaimana cara menolak lamaran Bandung Bondowoso terhadap Putri Roro Jonggrang tanpa membahayakan keselamatan dan keamanan rakyat. Bagaimana ini Daya? Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana Putri? Hamba juga bingung. Jika Putri menolak, pasti Raden Bandung akan murka. Kerajaan dan rakyat akan sengsara. Maka dari itulah Daya, aku bingung. Aku tidak mungkin menikah dengan pembunuh ayahandaku. Kita harus menyusun rencana Putri. Iya Daya, tapi apa itu? Putri Roro Jonggrang berjalan mondar-mandir memikirkan strategi menolak lamaran Raden Bandung Bondowoso. Ia bingung, ia takut, ia gelisah. Namun setelah beberapa waktu, akhirnya Putri Roro Jonggrang menemukan sebuah ide. Aku menemukan satu ide Daya. Aku akan mengajukan satu persyaratan kepada Bandung Bondowoso. Apa itu Putri? Esok kalian akan tahu. Sekarang waktu sudah larut. Kalian pasti capek. Marilah kita beristirahat. Baik Putri. Putri Roro Jonggrang dan para dayangnya tidur dan beristirahat untuk mempersiapkan diri agar besok dapat menghadapi Raden Bandung Bondowoso. Wah, sudah
Sayang, bangun, bangun. Wah, sudah pagi ya. Mari kita bangun sang putri. Putri, bangun. Sudah pagi, Putri. Wah, sudah pagi ya. Mari kita segera beres-beres. Baik, Putri. Nora Jonggrang pun bergegas untuk bersih-bersih diri, membelah diri dibantu oleh pakaiannya. Tiba-tiba, Pandurung Bondowoso menemui Nora Jonggrang untuk meminta jawaban atas lamaran pernikahannya yang ia sampaikan. Bagaimana, Nora Jonggrang? Sudahkah kau membuat keputusan? Baiklah, Pandurung Bondowoso. Aku akan menerima lamaranmu dan menikah denganmu. Asalkan kau bisa memenuhi syaratku. Syaratmu? Buatkanlah aku candi dengan 1000 arca dan 2 buah sumur dalam waktu 1 malam. Apa kau sanggup memenuhinya? Baiklah, akan ku penuhi syaratmu. Pandurung Bondowoso pun meninggalkan ruangan putri Nora Jonggrang. Sementara di dalam ruangan istana, Tuan Putri Nora Jonggrang berdiskusi dengan bayang-bayang dalam malam. Apa Putri yakin rencana kita memperoleh? Iya, Ayah. Tidak mungkin dia bisa menyelesaikan candi dengan 1000 arca dan 2 buah sumur dalam waktu 1 malam. Itu sangat mustahil. Orang yang begitu tidak perlu menikah dengan raja dan sekali sayang. Setelah berjalan dengan Tuan Putri Nora Jonggrang, Pandurung Bondowoso pergi menemui ayahandanya. Raden bermaksud untuk meminta bantuan agar dapat memenuhi syarat yang diajukan sang putri. Ayahanda, aku sangat tertarik dengan Nora Jonggrang. Aku ingin menikahinya. Benarkah anakku? Apa kau sudah yakin dengan keputusanmu? Iya, Ayahanda. Tapi Putri Roro menyampaikan satu syarat. Jika aku bisa memenuhinya, maka ia bersedia menikah denganku. Syarat apa itu anakku? Ia memintaku membuat candi dengan 1000 arca dan 2 sumur hanya dalam waktu 1 malam saja, Ayahanda. Jangankah ajar anakku? Aku akan membantumu. Wahai para jin pengikutku, datanglah, datanglah, datanglah. Wahai Raja Pengin, ada urusan apa kau memanggil kami? Aku butuh bantuan kalian. Anakku ingin menikahi Putri Nora Jonggrang, tapi ia mengajukan syarat agar bisa menikahinya. Apa syarat? Ia mengajukan syarat untuk dibuatkan candi dengan 1000 arca dan 2 sumur dalam waktu 1 malam. Aku butuh bantuan kalian untuk memenuhinya. Baiklah, kami akan membantu mewujudkannya, tapi dengan satu syarat. Apa syarat kalian? Sediakan berbagai macam makanan yang enak untuk sesaji kami menyelesaikan candi sebelum pagi, sebelum ayam jantan berkokok. Karena sinar matahari pagi akan membakar tubuh kami. Baiklah, akan sediakan dengan penuh syarat kalian. Sekarang pergilah bersama anakku untuk membangun candi tersebut. Setelah menemui ayahandanya, Pandurung Bondowoso langsung bergegas memulai membangun candi dengan dibantu para jin.
Putri Rara Jonggrang. Putri, kamar Putri, kamar. Ada apa Dayang? Ada apa? Pembangunan candi sudah hampir selesai. Ini masih tengah malam Putri. Apa kamu bilang Dayang? Kamu bercanda? Mana mungkin? Hamba tidak berbohong Putri. Hamba melihatnya sendiri. Ini tidak mungkin. Pasti baru Bondowoso tidak bekerja sendirian. Pasti ada makhluk baru yang membantunya. Putri, aku pernah mendengar makhluk baru dan para jin akan pergi jika hari menjelang pagi. Karena mereka takut dengan Tuhan dengan baik. Lantas apa yang harus kita lakukan? Pagi hari masih lama. Ini masih tengah malam Dayang. Punya itu Putri. Kita kumpulkan semua Dayang. Kita minta mereka untuk menyembunyikan Dayang semua yang Dayang. Sedangkan kamu sendiri pokok dengan Dayang meninggal dari kesalahan. Ya Putri, jika ada kesempatan betapa para jin akan berdiam malam hari sudah pagi. Mereka pasti akan bergegas pergi sehingga pembangunan candi juga dapat diselesaikan sendiri oleh Raden Banu Bondowoso. Itu ide yang bagus. Ayo, kumpulkan semua Dayang, minta mereka untuk mengaku sekeras-kerasnya. Baik Putri. Akhirnya Putri Rara Jonggrang mengumpulkan para dayangnya dan memintanya untuk menabuh lesu dengan keras. Mendengar suara lesung yang sangat keras mengakibatkan ayam jantan terbangun. Ayam jantan pun tutup. Para jin mendengar suara ayam berkokok. Para jin pun mendengar bahwa hari itu menjelang pagi. Hei, dengar! Kalian telah betapa hari sudah pagi. Harus segera pergi, tapi jangan belum selesai. Kita harus segera pergi. Hari sudah pagi. Sinar matahari akan membakar tubuh kita. Ayo pergi, kita pergi. Setelah mendengar suara ayam berkokok, para jin pun pergi meninggalkan tempat pembangunan candi. Banu Bondowoso pun geram dan marah. Ia memanggil kembali para jin tersebut. Hei kalian, kembalilah. Ini masih belum pagi. Jangan tertipu. Kembalilah. Hei, kembalilah. Banu Bondowoso akhirnya menyelesaikan pembuatan candi sendiri. Ia pun mengangkat batu satu demi satu agar pembuatan candi segera selesai. Hari sudah pagi, tetapi untuk mendapatkan 1000 arca, ternyata masih kurang 1 arca lagi. Tiba-tiba Rara Jonggrang datang menemui Banu Bondowoso. Bagaimana Banu? Apa syarat yang telah kau penuhi? Oh Tuhan, kau bersepakat dengan para dayang untuk menggagalkan usahamu. Jurus bagaimana? Intinya, kau tak mampu memenuhi syaratmu, jadi aku tak perlu menikah denganmu. Terkutuk kau Roro, candi 1000 arca ini hanya kurang 1 arca saja. Maka untuk melengkapinya, kukutuk kau wahai Putri Rara Jonggrang menjadi arca ke-1000. Putri, tidak. Kisah pun berakhir. Putri Rara Jonggrang dikutuk oleh Raden Banu Bondowoso menjadi arca ke-1000.